bosnya dan mau dibawa kepada satu keadaan bahwa untuk bisa mempercayai Tuhan di sesuatu yang hampir tidak mungkin, tetapi gak kebetulan kita terus diajar oleh Tuhan bagaimana kita fokus mensinkronkan, menyelaraskan pikiran kita kepada firman yang sudah 28 tahun Abraham, 25 tahun Abraham mengalaminya sampai janji itu datang. Amin. Dia menerima Ishak sebagai anak perjanjian. Tetapi kau teringat apa yang dikatakan oleh Lukas 15 ketika anak yang sulung itu datang dan berkeluh kesah, menandakan sebenarnya dia tidak mengenal siapa bapaknya. Dia berkata, anakmu yang telah melancurkan diri, menghabiskan seluruh harta, pulang kau bikin pesta, tapi aku satu ekor domba pun tidak pernah kau izinkan makan bersama teman-teman. Ada hal satu yang tragis. Kenapa tragis? Dia di rumah bapaknya, tapi dia tidak berkuasa menggunakan apa yang punya bapaknya. Tetapi bapak itu berkata, all my mind shows, apa yang menjadi punyaku adalah milik. Bisakah kau melihat kalau kau adalah anak bapak, bahwa apa yang menjadi miliknya adalah milikmu? Haleluya. Haleluya. Kepunyaan. Bapak itu berkata, all my mind is yours. Semua milikku adalah punya. Kalau yang paling mahal saja dia sudah beri, yaitu Yesus Kristus, apalagi segala sesuatu. Apakah dia akan menahan tidak memberi kepada kita? Tetapi kenapa keadaan kita tidak seperti kebenaran ini? Karena yang menghambat itu adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini terbentuk bertahun-tahun dari fakta dan natural. Saya sudah ajarkan minggu yang lewat bahwa ketidakpercayaan datang dari hal-hal yang natural terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Roma 4 ayat yang ke-20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Di mana janji Allah itu Tuhan taruh di dalam iman. Haleluya. Di dalam rohnya. Makanya dia beriman, kata Abraham, kata Roma 4. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Haleluya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kurangi sedikit di sini karena tidak percaya. Jadi kita sudah tahu bahwa ketidakpercayaan adalah sesuatu yang Abraham lawan selama 25 tahun. Haleluya. Haleluya. 25 tahun adalah bukan waktu yang singkat. Haleluya. Kalau Bapak segala iman saja Tuhan ajar 25 tahun untuk selalu mengatasi ketidakpercayaan yang datang. Dari mana ketidakpercayaan yang itu datang? Di ayat 20 ayat 19. Lihat di situ ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah karena ketidakpercayaan akan melemahkan imannya. Walaupun dia mengetahui dia punya pikiran yang lama. Inilah pikiran yang lamanya yang dibentuk oleh, pertama, tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Apa janji Allah? Bahwa melalui rahim Sarah akan keluar, akan bangkit keturunan menjadi bangsa-bangsa. Berarti ada dua dimensi yang harus tersedia, yaitu Abraham sebagai pemberi benih, dan yang kedua adalah Sarah
yang menerima benih dan telur. Haleluya. Nah, lihat di sini faktanya adalah 25 tahun, bahkan sebelum itu pun berarti 75 tahun hidupnya juga dibentuk oleh Babel bahwa engkau harus percaya kepada fakta. Tapi 75 tahun pertama dia tidak menerima janji Allah. Haleluya. Tetapi di usia 75 tahun Allah memberi janji kepada dia, keluar dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu dan bangsamu, karena dia tahu bahwa hambatan utamanya dia seperti bapaknya adalah ketidakpercayaan. Amin. Ketidakpercayaan itulah yang sebenarnya akan melemahkan imanmu. Haleluya. Ya, dan katanya apa masalahnya? Natural, tubuhnya sudah sangat lemah. Dan kedua, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Hal yang kedua lagi, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Haleluya. Fakta akan menunjukkan kepadamu tidak mungkin. Itulah bunyi dari kesimpulan ketidakpercayaan. Amin. Apakah Abraham membiarkan dirinya dan imannya semakin lemah? Tidak. Bagaimana dia mengerjakannya? Ayat 20. Haleluya. Terhadap janji Allah, ia tidak riba. Sekarang bagaimana membangun imannya yang terbangun karena janji Allah? Roma 10:17, iman timbul dibangun dari firman, mendengar firman, yaitu firman Kristus. Haleluya. Kepada Abraham dia menerima janji Allah, keturunanmu akan sangat banyak, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa-bangsa, seperti katanya bintang di langit, seperti pasir di dasar laut. Haleluya. Amin. Terbangun imannya, terbangun, tetapi dia harus mengatasi pikiran lamanya. Apa pikiran lamanya? Dibentuk dari faktanya. Haleluya. Apa faktanya? Tubuhnya semakin lemah karena usianya sudah hampir 100 tahun. Dan apalagi rahim Sarah pun sudah tertutup. Dan itu adalah fakta. Tidak mungkin? Ya, tidak mungkin. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia membangun imannya. Haleluya. Ayat yang ke-20 tadi dikatakan terhadap janji Allah ia tidak riba karena ketidakpercayaan. Dia mengatasi ketidakpercayaannya yang bisa melemahkan imannya, yaitu lewat namanya bimbang. Haleluya. Ini yang dimaksud terang dan gelap bercampur. Haleluya. Tapi ketika firman datang, Allah memisahkan terang dan gelap. Halo, Allah memisahkan terang dan gelap. Sehingga apa? Maka dikatakan ia semakin kuat, imannya semakin diperkuat. Haleluya. Malah ia diperkuat dalam imannya. Haleluya. Yang kedua produknya adalah dia bersyukur, dia memuliakan Allah. Amin. Dan ia memuliakan Allah. Kata ia memuliakan Allah karena dia tahu apa yang sudah dia akan terima, karena Bapa tidak mungkin berbohong. Makanya ayat 21 ya, di situ ayat 21 ya, dengan penuh keyakinan. Berarti sekarang imannya yang semakin dikuatkan itu sekarang percaya. Haleluya. Amin. Imannya itu menjadi semakin nyata. Haleluya. Imannya itu tidak ada lagi kebimbangan. Haleluya. Apa imannya? Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi imanmu tidak terbangun dari faktamu, tetapi imannya terbangun dari janji Allah kepadamu. Haleluya. Jadi iman itu adalah kamu menerima keyakinan bahwa Allah telah berfirman kepadamu dan Ia sanggup melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Itulah iman. Haleluya. Haleluya. Itulah iman. Allah berkuasa. Apakah Allah berkuasa? Maka kamu tidak akan mengatakan kata-katamu yang di dalam kebimbangan ini.
itu tidak melatih dirimu. Lewat apa? Lewat Yosua 1 ayat 8. Apa itu? Kau tidak membawa janji itu kepada pikiranmu. Lewat apa? Memperkatakan janji itu kepada pikiranmu setiap hari supaya menjadi perenunganmu. Haleluya. Bawa janji itu yang ada di dalam roh. 25 tahun Abraham melatih dirinya supaya janji itu tidak hanya di dalam rohnya, tapi sekarang janji itu ada di dalam pikirannya. Haleluya. Haleluya. Maka dia menjadi percaya. Haleluya. Pikirannya menjadi percaya. Itu artinya apa? Pikirannya sekarang sinkron, selaras dengan imannya. Haleluya. Sehingga apa dikatakan Matius 18 ayat 19? Maka dua bagian daripadamu sepakat, selaras, tidak ada perbedaan. Haleluya. Jelas siang dan malam. Kamu yakin dengan penuh keyakinan. Apa yang terjadi? Dengan penuh keyakinan dia percaya Allah sanggup menggenapi apa yang telah dia janjikan. Ketika itu menjadi sinkron, apa yang terjadi? Maka kamu akan melihat semua yang dijanjikan akan terjadi di dalam. Jadi iman itu karena ada janji. Haleluya. Apakah kau betul-betul berkata aku punya iman? Karena kau pegang janji itu. Janji itu menjadi sistem kepercayaan. Haleluya. Janji itu menjadi perenunganmu tiap hari. Apa bukti itu menjanji itu menjadi sudah ada di dalam jiwa? Itu yang kau renungkan, bukan kemalanganmu, bukan keadaanmu, bukan situasimu, tetapi janji itu sekarang ada di pikiranmu. Haleluya. Sehingga Yosua 1 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, firman ini, ya siang dan malam, tetapi renungkanlah itu. Dengan demikian perjalananmu akan beruntung, akan berhasil, dan perjalananmu dan kamu akan beruntung. Haleluya. Demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, prosperous. Haleluya. 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 Apa yang membuatmu sembuh? Karena kau punya janji Allah akan memberikan kataanmu. Haleluya. Apa yang membuatmu bisa bertahan? Karena kamu punya janji Tuhan akan memulihkan keluargamu. Haleluya. Lihat di sini. Kamu jangan harapkan itu terjadi dari orang lain. Kebodohan seseorang adalah dia berharap masalahnya diselesaikan oleh orang lain. Kamu yang harus menyelesaikan. Polanya sudah ada. Kalau kamu sadar bahwa kamu tidak ada di situ, kamu berpuasa. Kenapa kamu tidak ada di dalam level itu? Karena itu kamu yang membawa kamu ke sana dalam keadaanmu sekarang, sehingga terbentuk ketidakpercayaan lewat hal-hal yang natural. Sekarang bagianmu keluar kamu dari ketidakpercayaan dengan terus membawa janji Allah itu kepada jiwamu lewat pikiranmu. Sehingga apa? Engkau yang berkata-kata, perkatakan siang dan malam. Haleluya. Yang tidak bimbang, malah ia diperkuat imannya. Imannya menjadi kuat, imannya tidak goyah lagi. Haleluya. Dan ia memuliakan Allah. Mari kita lihat dulu dalam Yohanes 20. Bagaimana seorang yang namanya Thomas, orang yang penuh dengan keraguan-raguan itu, tapi ketika dia menemukannya, justru dia adalah seorang yang bukan lagi menjadi orang yang biasa. Haleluya. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus. Haleluya. Jadi Thomas itu adalah Didimus. Ya, di Injil yang lain tidak disebut. Ada yang mengatakan tidak menyebut Thomas, tapi Didimus. Ya, jadi dia adalah Thomas
Yesus. Haleluya. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke sini. Kan aneh. Kemana Thomas? Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada. Kemana pergi Thomas? Dia di dalam ketidakpercayaannya pergi kembali untuk menjadi nelayan. Karena Thomas itu adalah nelayan. Thomas artinya adalah kembar. Si kembar. Berarti kalau di si kembar berarti ada yang lain. Hanya dia yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Ayat 25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Haleluya. Haleluya. Sebelum selesai semua masalah kita tidak percaya. Gak percaya. Ini kan selesai, nggak akan selesai. Tuhan mau melatih kau keluar. Kau kenal siapa orang? Haleluya. Sebelum kulihat Tuhan akan menyelesaikan persoalan. Ini selesai, itu selesai, itu selesai. Aku tidak selesai. Berarti kamu tidak perlu iman. Haleluya. Untuk kau selamat dan diampuni. Itu kasih karunia. Amin. Kau percaya kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan, maka oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan. Tetapi supaya kehidupan Kristus menjadi nyata kepada Tuhan akan melatihmu supaya kau hidup di dalam iman. Maka supaya kau hidup dalam iman, kamu sedang berhadapan dengan sistem kepercayaan yang sudah membentukmu sebelum kamu bertobat. Ya. Sementara iman fokusnya kepada janji Allah, itu firman. Haleluya. Sementara iman membangunmu keluar bukan kepada fakta, tapi dalam firman. Siapakah firman? Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sekedar suara, tapi firman itu adalah Kristus. Firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti iman akan membawamu fokus kepada Allah. Haleluya. Fokus kepada hal yang supernatural, bukan kepada natural. Halo. Tuhan melatihmu supaya kau fokus kepada apa yang di dalam supranatural. Maka ya, selama kita fokus kepada apa yang natural, kepada fakta, maka ketidakpercayaan akan suatu saat membunuhmu. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, ketidakpercayaan itu adalah blok, benteng. Haleluya. Karena ketidakpercayaan akan membuatmu tidak sanggup melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi itu disebut namanya membutakan mata rohani. Haleluya. Karena Israel, orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya kepada Yesus Kristus, apa datang dari Bapa, maka itu menjadi blok, sehingga sekalipun mereka membaca kitab Musa dan juga kitab para nabi, mereka tidak disingkapkan. Kenapa? Ketidakpercayaan menjadi blok. Kalau pandanganmu di blok, kau nggak akan bisa melihat di dalam masa depan. Maka kau akan fokus kepada keadaan. Haleluya. Amin. Yang ketiga, ketidakpercayaan itu adalah dosa. Haleluya. Dosa. Coba lihat dulu di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 9.
Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Haleluya. Ayat yang ke-6 ayat 9, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi ketidakpercayaan itu adalah dosa, penyangkalan kepada kuasa dan keberadaan Allah, karena sudah dibentuk dengan yang namanya fakta. Jadi kalau kamu tidak percaya, kamu berdosa, dibelenggu oleh dosa. Haleluya. Haleluya. Jadi ketidakpercayaan itu dosa. Jadi kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan bisa menyembah Dia. Haleluya. 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 Yes. Bertahun-tahun kamu datang di sini, tapi kamu tidak bisa menjamak Bapa, maka keadaanmu begitu-begitu saja. Sebenarnya karena kamu tidak percaya. Haleluya. Harus ketika saya katakan ini, kamu menang. Ketidakpercayaan itu menjadi blok. Haleluya. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada. Jadi ketidakpercayaan itu adalah dosa. Haleluya. Ini yang dihadapi oleh Abraham 25 tahun. Itu sebabnya Bapa kita disebut Bapa orang beriman itu memberikan pola kepada kita bagaimana kita keluar dari ketidakpercayaan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita keluar dari ketidakpercayaan. Jadi ketidakpercayaan itu adalah dosa. Unbelief is the sin. Dosa akan memisahkan dengan Allah. Dosa akan membuat tangan Tuhan yang panjang itu gak sampai kepadamu. Haleluya. Bagaimana saya keluar dari ketidakpercayaan? Saat sepertinya tidak ada kelihatan Tuhan bekerja, tapi Dia bekerja. Haleluya. Haleluya. Tidak mungkin itu kuajarkan kepadamu dan saya tidak menang, lalu itu berkuasa di mulut. Haleluya. Amin. Setelah ini selesai dan lulus, saya akan melihat gulir-gulir bertumpah. Haleluya. Dan mati. Oh, haleluya. Apa yang sedang kita lihat? Ketidakpercayaan. Fakta yang membuat tidak percaya. Mana mungkin? Tapi kau tidak tahu, di alam nyata iblis boleh saja bekerja, tapi apa yang nyata diatur dari apa yang tidak kelihatan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan terjadi dari apa yang tidak kelihatan, dan itu dikerjakan karena kau percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bilang, Tuhan, sebodoh-bodohnya setidak-tidak waspada, apakah Engkau Bapa kau akan menghukum? Tuhan bilang tidak, supaya kau tahu aku Bapa. Amin. Haleluya. 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 Itu salah, itu dosa, kau nyalahin orang lain, kau nggak bangkit dengan apa yang kau ajar. Haleluya. Lalu kau bunuh dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau papa kau pembunuh dia, jangan kau pembunuh tuyul. Tuyulku sudah menakutkan orang. Kamu mengalahkan siapakah kamu? Haleluya. Haleluya. You are the giant killer. Yes. You are the giant killer. Yes. Kau adalah pembunuh raksasa. Yes. Haleluya. 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 Amin. Oh, haleluya. Bahkan
Sadrak Mesa Abednego bilang, kalaupun Tuhan tidak akan menolong kami dalam perang, hendaklah Tuhan tak mengetahui, aku tidak akan menyembah, aku tidak akan menyembah ketidakpercayaan, aku tidak akan takut kepadanya. Tahu-tahu dia menguasai, tapi sekarang kau akan berkata, aku tidak akan takut kepadanya lagi. Aku akan takut kepada Allahku karena dia punya janji, aku punya iman. Amin. Dukung dia. Haleluya. 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 Makanya dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini sama dengan Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita percaya bahwa alam semesta jadi dari apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Haleluya. 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 Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah yang ada di dalam imanmu sebagai janji Allah. Haleluya. Dia mencipta sehingga kau akan masuk kepada dimensi bukan natural lagi, sehingga apa yang tidak kelihatan, apa yang terlihat, apa yang natural sekarang akan menjadi kenyataan yang baru karena engkau sudah membangunnya di dalam supranatural. Apa yang tidak kelihatan, karena iman itu tidak kelihatan, tapi dia akan mengubah yang kelihatan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Supaya kau tahu itulah iman. Haleluya. Bagaimana mungkin engkau menerima api ini? Kau tidak terbakar karena kau sudah di dunia lain. Ketidakpercayaan adalah dunia lain. Segera kau melompat. Haleluya. Bagaimana keluar dari hati? Perkatakan firman, renungkan siang dan malam. Haleluya. Haleluya. Perkatakan, renungkan siang dan malam. Taruh itu di dalam pikiranmu supaya kau percaya. Haleluya. Kita lanjutkan dulu Yohanes 16. Jadi ketidakpercayaan adalah dosa. Haleluya. Bagaimana mungkin kita sudah dikuduskan lalu kita berdosa lagi karena ketidakpercayaan. Jadi keluar dari ketidakpercayaan. Amin. Yohanes 20 tadi ayat yang sekarang ke-26. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Karena Yesus berkata, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Seperti ketika Yesus berkata, damai sejahtera bagimu, kerajaan surga ada di rumahmu. Maka kalau kau sudah kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, berarti kau tidak ada lagi dalam dimensi kerajaan surga. Kamu sudah ada di alam dan dunia yang lain. Bertobat. Haleluya. Amin. Apa ciri-cirinya? Kamu ada di dunia yang lain. Kamu nggak bisa berdoa, tapi kamu hanya tidur. Dunia yang lain kamu masuk. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus berkata, tidak sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam. Itu artinya kau ada dalam kerajaan surga. Tapi kalau kau sudah kehilangan damai sejahtera, itu ciri-cirinya kamu sudah di dunia yang lain. Cepat berbalik, cepat bertobat. Kamu sudah ada dalam bahaya. Amin. Akui darah
sudah membasuh engkau. Haleluya. Halo. Karena kalau kamu tidak mengerti ini, lalu kamu akan berkata, beginilah. Lalu kau mulai mengasihi diri sendiri. Itulah dunia yang lain. Bertobat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Jangankan kamu apa yang lain, bersyukur pun kamu akan lagi. Bahkan pertolongan yang datang pun yang menurut orang lain sudah besar, kamu akan bilang gak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kamu tidak bersyukur. Bersyukur adalah tanda kau ada dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Haleluya. Adalah kau tanda ada di dunia lain. Haleluya. 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 Keadaanmu belum seperti yang kau doakan datang, tapi kamu tetap bersyukur. Itu artinya kamu ada di dalam kerajaan. Amin. Haleluya. Yes. Kepada murid-muridnya, kerajaan surga ada di sini. Amin. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam sukacita, kerajaan surga sedang berkuasa memimpin seluruh kehidupan. Amin. Haleluya. 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 Yes. Damai sejahtera itu adalah kehadiran kerajaan. Amin. Bagaimana kau bisa mengalami damai saat terbukti? Itulah yang membuktikan kamu dikuasai oleh kerajaan. Haleluya. Aku bersyukur dan saya dan Mak bisa bersyukur hari-hari ini. Kami bisa bersyukur di dalam segala sesuatu, bahkan dalam ucapan. Amin. Haleluya. 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 Sesuatu yang berharga jatuh daripadamu, apakah kau akan tergoncang? Tapi ketika itu pun terjadi, tapi kau hidup dalam damai sejahtera, itu artinya kamu dikuasai kerajaan. Amin. Hidup Yes. dalam kerajaan sorga. Amin. Bukan soal makanan dan minuman, Amin. tapi kebenaran. Yes. Hatimu. Amin. Suci Tuhan ada di dalam Amin. hidupmu. Amin. Amin. Berlimpah dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Sukacita oleh Roh Kudus. Dalam nama. Oh, haleluya. 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 Yes. Engkau ada di dalam kerajaan surga. Amin. Engkau ada di dalam kerajaan surga. Haleluya. Ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sebelum dia memanggil guru, sekarang dia memanggil my Lord and my God. Amin. Haleluya. 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 Kalau engkau bimbang dan ragu, kau akan melihat Tuhan seperti manusiawi. Tapi kalau engkau akhirnya berjumpa dengan Dia, mengalami perjumpaan, Amin. menunjukkan jarinya kepada luka Yesus dan menjamah bekas tusukan ada di lambungnya. Lalu Thomas menjawab, iya. Dia berkata, Tuhanku dan Allahku. sejak hari itu Thomas berubah. Dia pergi ke Persia, ke Iran, dan sampai ke India. Dan di India dia mati martir. Haleluya. Dia mati martir di sana. Bagaimana orang yang tidak percaya bisa menyerahkan dirinya dan nyawanya kepada Kristus adalah Tuhannya dan Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka kau percaya. Ada dimensi yang lebih daripada itu.
perjumpaan ilahi membawa Thomas percaya. Tapi ada dimensi yang lebih tinggi daripada itu, karena melihat, karena menyentuh. Yaitu apa katanya? Maka aku percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin, amin. Yes. Ya. Haleluya. Haleluya. Yes. Tapi kita ada yang apa yang saya ajarkan ini selangkah lebih tinggi daripada Thomas. Amin. Haleluya. Haleluya. Kamu percaya karena kau melihat sudah kelihatan faktanya, dan kamu melihat ini, lalu dia percaya, ya Tuhanku, ya Allahku. Namun ada satu dimensi rohani yang kamu harus tahu, dan saya sudah ajarkan berulang-ulang. Apa itu iman? Apa itu berbahagia engkau? Kamu percaya di dalam jiwa pikiranmu, walaupun kau tidak melihat. Haleluya. 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 Jangan kau ada di situ terus. Percaya. Bagaimana kau membangun percayamu? Perkatakan siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Haleluya. Supaya apa yang ada di dalam rohmu sama juga ada di dalam jiwa, dalam pikiranmu. Ketika itu menjadi pikiranmu, cara berpikirmu, maka kau akan mulai merasakannya. Haleluya. Ketika itu menjadi itu yang kau rasakan, maka kau bisa mengimajinasikannya. Haleluya. Haleluya. Supaya apa yang bisa kau lihat di alam roh, sekarang kau juga mulai lihat di dalam pikiranmu, karena pikiranmu juga adalah bisa melihat. Haleluya. Amin. Maka berulang kali Yesus berkata, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Haleluya. Haleluya. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran orang Farisi. Karena apa? Karena pikiran itu bersuara, pikiran itu juga adalah menunjukkan jati dirinya. Maka kamu harus bisa lihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu artinya apa? Kau tidak lagi melihat yang natural sebagai bahannya, tapi kau sekarang melihat yang supernatural, itu janji Allah, itu menjadi bahannya. Terhadap janji Allah, Ia tidak bimbang karena tidak percaya. Amin. Oh, Haleluya. perkuat imannya, diperkuat. Yes. Dia memuliakan Allah. Haleluya. 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 Hanya orang yang hidup dalam iman akan yang bersyukur. Hanya orang yang hidup dalam iman yang akan bersyukur. Amin. Kenapa kau kekurangan? Karena kau tidak tahu bersyukur. Karena satu kampung pun nanti uangmu juga nggak cukup. Karena kau tidak tahu bersyukur. Haleluya. Jadi bersyukur itu sebenarnya rumus untuk berkelimpahan. Kalau kau tidak tahu bersyukur, maka kau tidak akan mengalami kelimpahan. Haleluya. Karena bersyukur itu adalah takaran untuk kau bisa melihat kelimpahan. Halo. Amin. Amin. Halo. Amin. Amin. Ya, kalau kamu lihat tetangga beli TV, lalu kamu akan aku pun bisa. Kau sudah kehilangan rasa syukur. Haleluya. Sehingga kau akan masuk kepada dimensi ya kebinasaan, ketamakan. Kalau kau tidak memiliki yang namanya bersyukur, kau akan menjadi tamak. Makanya ketika kamu tidak memberikan ikat janjimu, sebenarnya kamu sedang membawa dirimu kepada ketamakan. Tamak. Tapi ketika kamu memberi dengan iman, maka kau sudah membuat takaran kelimpahan di dalam roh. Amin. Haleluya. 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 Halo. Maka kenapa seseorang selalu begitu ada dalam kekurangan kemiskinan? Karena dia tidak punya takaran kelimpahan. Itu rasa syukur. Takaran kelimpahan adalah rasa syukur. Haleluya. 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 Bagaimana kau tahu
kau punya beras yang banyak, kalau kau nggak punya takaran. Tapi kalau kau punya muk, sehingga kau bisa mengirim ada beras itu 5 goni, kau kan banyak tadi karena ukurannya. Apa yang menjadi takaran? Kalau takaranmu adalah ucapan syukur, maka kau akan melihat kelimpahan. Amin. Hiduplah dalam kelimpahan. Hiduplah dalam kelimpahan. Hiduplah dalam iman dan memuliakan Allah. Amin. Engkau tidak akan kekurangan, selalu berkelimpahan. Haleluya. 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 Karena engkau melihat bahwa semuanya itu ada di dalam dimensi iman. Ada sesuatu yang tertarik di sini. Kenapa di Yohanes 20 ayat 27 Yesus membiarkan dirinya dipegang oleh Thomas, sementara di Yohanes 20 ayat 17 ketika Maria ingin memeluk Yesus ngomong jangan sentuh. Saya makan antara kejadian Maria dan kejadian Thomas itu berapa hari? Tadi kita baca 8 hari. Halo? Karena di kejadian yang sama Tuhan menyatakan diri kepada Maria, juga kejadian yang sama dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kecuali Thomas. Berarti dia tidak ada di tempat. Halo? Halo? Karena dia tidak ada di tempat. Halo? Saya juga tidak tahu apakah salah satu teman beliau pas itu adalah si Thomas, nggak tahu juga. Tapi mungkin itu dirimu juga. Amin. Karena bertiga emas tidak percaya. Halo? Tidak percaya. Makanya kalau kau tidak percaya, kamu akan berpikir masih ada pengajaran yang lain di luar dari Bapamu. Iya. Masih seru, ini salah. Wow. Tapi kau tidak tahu, itu adalah ketidakpercayaan. Iya. Haleluya. 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 Ya, makanya kalau seorang suami atau istri tidak percaya kepada pasangannya, dia akan mencari di tempat lain. Ada namanya pihak ketiga. Haleluya. Halo. Dan itu namanya apa? Itu namanya perselingkuhan. Dan itu adalah Dosa. Apakah kau percaya di rumahmu sebenarnya ada kelimpahan? Amin. Kenapa kau tidak percaya? Di sinilah Papa itu tunjukkan kepada kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya. Kalau kamu sudah tahu kamu tidak percaya, keluar dengan cara bagaimana? Yesus saja yang berkatakan firman kepada pikiranmu siang dan malam, renungkan itu kembali, maka kau akan bersyukur. Haleluya. Kalau semua tersedia, saya bisa bersyukur. Anak kecil pun tahu, anak TK pun tahu. Tapi saat seakan tidak mungkin, lalu kau bersyukur, itulah tandanya dalam kerajaan surga. Amin. Kenapa? Karena pada waktu Maria hari itu juga tidak mau disentuh oleh Yesus, karena Yesus harus naik ke surga. Pertama-tama membawa darahnya. Ayo lihat dulu, supaya kau tahu apa yang terjadi ketika Yesus dimuliakan di dalam Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, ini tambahan bonus ya, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah domba lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri
dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya. Kamu tahu setelah Yesus bangkit, dia rohnya memasuki tubuhnya, Maria sudah ada di situ. Maria ingin datang memeluk dia. Apa kata Yesus? Jangan sentuh saya, karena saya belum dimuliakan. Tahu artinya dimuliakan? Dia harus pergi kepada Bapaknya dulu, membawa darahnya. Karena seorang imam sebelum dia datang masuk ruang Maha Kudus, dia harus membawa darah domba dan darah lembu jantan. Haleluya. Pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk orang Israel. Haleluya. Kamu tahu apa kenapa dia naik ke surga? Yang pertama dibawanya adalah darahnya. Setelah dia bangkit, dia masuki tubuhnya, dan dia berkata, Maria jangan sentuh saya. Maria ketika Rabuni, dia ingin langsung jangan, karena aku pergi kepada Bapakku dan adalah Bapakmu. Lalu dia naik hari itu juga naik ke surga. Dia bawa darah. Darah siapa? Darahnya sendiri. Haleluya. Haleluya. Karena dia sekarang adalah menjadi imam besar aku. Halo. 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 Dia membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Berarti kenapa Thomas bisa menyentuhnya? Karena dia sudah membawa darah anak domba ke surga. Amin. Dan dia turun lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari Kamis yang lewat, kita sudah memperingati hari kenaikan. Hari kenaikan artinya dia naik ke surga. Tubuh kemuliaan itu tidak kita lihat lagi di bumi. Haleluya. Amin. Karena nanti di surga, tubuh kemuliaan Yesus yang cacat itu bukti satu-satunya bahwa anak domba Allah itu sudah disembelih. Haleluya. Haleluya. Anak domba Allah sudah disembelih dan sudah menguduskan engkau dan saya, supaya kamu bisa datang kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Dengan demikianlah kamu bisa hidup dalam dimensi iman. Haleluya. Maka tidak akan ada iman bagi mereka yang tidak mengakui darah Yesus. Tidak akan ada iman. Iman itu ketika dia juga percaya bahwa darah pemercikan itu telah menguduskan hatiku dan kita, supaya kita bisa percaya kepada dia. Haleluya. Oleh darah itulah maka kamu sekarang bisa hidup dalam iman. Kalau kamu tidak mengalami percikan darah ini dan menguduskanmu, maka kita tidak akan bisa hidup dalam iman. Maka kita akan hidup dalam hukum Taurat, tapi kita nggak akan pernah bisa diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Kami syukur kepada Yesus Kristus. Dia telah membawa darah pemercikan itu sebagai anak domba Allah dan imam besar agung. Pertama-tama dia menguduskan dirinya sendiri dan menguduskan bagi kita yang percaya. Itulah sebabnya kalau kamu percaya kepada dia, kamu pasti bisa hidup dalam iman. Haleluya. Kamu pasti bisa hidup dalam iman. Kenapa? Karena sekarang dimensi firman yang ada di surga, yang disembunyikan beribu-ribu tahun, sekarang ada di dalam bumi lewat yang namanya iman, dan dia taruh di dalam roh. Supaya engkau sekarang punya kuasa untuk membawa janji Allah itu ke pikiranmu. Haleluya.
yang Joshua menerima apa polanya itu. Jangan engkau lupa, ulah lupa. Itulah sebab jangan kau anggap iman itu sepele. Yesus telah membayar. Ya. Karena untuk itu dia belum membawa darah itu. Maria dilarang untuk menyentuh tubuh kemuliaan itu. Tapi setelah tubuh kemuliaan itu disempurnakan oleh darah Yesus, dia datang kepada Thomas. Sini. Inilah lubang yang di tangan dan lubang yang ada di kaki. Dia buka jubahnya. Inilah lubang yang ada di dalam. Berarti tidak ada darahnya. Maka tubuh kemuliaan itu adalah daging dan tulang. Tapi tubuh kita sekarang adalah darah. Haleluya. Haleluya. Kita masih darah dan daging. Haleluya. Kenapa kita berdarah lagi? Karena darahnya sudah habis, dibawa ke surga. Paham di sini? Haleluya. Jangan makan darah lagi. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena itu adalah sudah disebutnya juga. Maka konsili pertama di Kisah Rasul 15, para rasul berapat yang pertama adalah salah satu yang tidak boleh dimakan adalah makan dari darah dan dari penyembahan berhala. Haleluya. Dari penyembahan berhala. Kalau kau tahu itu sudah dipersembahkan untuk berhala, jangan makan. Kecuali kau tidak tahu, makan saja. Tapi kalau kau tidak tahu, makan. Tapi kalau kau sudah tahu, digini dikasih sama lu, jangan makan. Karena itu sudah disembahkan kepada berhala. Haleluya. Haleluya. Konsili pertama, katakan konsili pertama. Konsili pertama. Rasul-rasul. Jangan makan darah. Jangan makan darah. Makan makanan. Jangan makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Yang dipersembahkan. Haleluya. 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 Salah satu penyembahan berhala modern adalah uang. Maka banyak orang sudah mempersembahkan kepada berhala dengan memberikan semua yang sintetis. Gula sintetis, junk food, itu adalah karena penyembahan berhala itu uang, supaya banyak uangnya. Apa banyak kali sekarang masih muda sudah penyakit jantung, sudah penyakit gula, gagal ginjal, semuanya itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kamu sudah tahu kenapa Yesus mau memberikan tubuhnya di zaman? Sebenarnya karena Thomas. Tapi ada hukum yang lebih tinggi, dimensi lebih tinggi dari apa yang sudah diterima oleh Thomas. Apa itu? Kalau kau tidak melihat, namun percaya, itulah iman. Itu hukum iman. Sebab kalau kau hidup di sini, kau lebih hebat dari Thomas. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan katakan bagaimana saya melakukan. Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan siang dan malam, merenungkan siang dan malam, supaya kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat akan berhasil, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Karena itulah kita ditetapkan untuk hidup dalam iman. Haleluya. Orang benar hidup karena iman. Haleluya. Iman itu datang dari firman, itu menjadi janji di dalam rohmu. Kamu sekarang punya tugas membuat itu ada dalam pikiranmu lewat namanya perkatakan. Jangan diam. Yang kedua, jangan malas.
Haleluya. Haleluya. Katakan, perkatakan. Renungkan. Renungkan. Jangan diam. Jangan malas. Jangan malas. Come on. Haleluya. Jangan diam. Jangan diam. Jangan malas. Jangan malas. Haleluya. Ubah keadaanmu. Bahwa firman sudah datang lewat Bapa Amin. Tuhanmu. Amin. Janji di dalam rohmu. Yes. Bawa kepada pikiranmu. Yes. Katakan terus. Yes. Siang dan malam. Haleluya. Katakan. Dan renungkan itu siang dan malam. Maka dia akan membuat kamu berhasil. Perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Haleluya. Karena itu adalah dengan demikian sekalipun kau tidak melihat, namun engkau percaya. Amin. Haleluya. 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 Sejak hari itu Thomas tidak lagi harus melihat bukti, tapi dia sudah melihat ya di dalam roh. Maka dia pergi ke pasir dan akhirnya meminta izin di India dan mati di sana. Ada yang mengatakan dia ditombak, ada juga mengatakan dia dihukum lewat 4 kuda. Tangannya diikat satu kuda, tangan kanan diikat satu kuda, kakinya satu diikat dengan kuda, dan 4 kuda. Secara bersamaan kuda ini bergerak kepada arah yang berlawanan. Maka copotlah kedua tangannya dan copotlah kedua kakinya, tinggalnya dan kepalanya, dan dia meninggal sebagaimana mati. Apakah darah itu tidak akan berbicara untuk India? India pasti bangkit. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. India pasti dibangkit. India pasti dibangkit. Karena martir sudah ditanam sebagai benih di atas bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Apakah lupa dengan janjinya? Tidak. Karena darah Habel saja bisa berbicara lebih kencang. Jangan kencang kepada Allah, apalagi juga darah Yesus Kristus. Berarti darah Thomas pun juga berteriak Yesus, selamatkan India, selamatkan India, selamatkan Iran dan Iran, karena itu adalah darah. Amin. 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 Apa yang Bapak mau ajarkan di sini? Kamu harus tahu bahwa itu adalah hukum iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Maka ketika kamu hidup di sini akan nampak dari kamu, nampak dari apa yang kau bicarakan tiap hari, nampak dari cara menyembah. Karena apa yang kau katakan, itulah sebenarnya perenunganmu tiap hari. Perenunganmu tiap hari. Perenunganmu tiap hari. Haleluya. Supaya dengan perkataanmu kau dibenarkan dan dengan perkataanmu kau dihukum. Karena dengan mulut orang mengaku maka diselamatkan dan hati orang percaya dibenarkan. Haleluya. 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 Yes. Iman itu akan diperkatakan supaya dia terjadi. Maka itulah namanya firman iman. Amin. Keluar dari mulut. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri. Haleluya. 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 Maka dikatakan dalam Yohanes 29, kata Yesus kepadanya. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, ya, karena engkau telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang walaupun tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Maksud saya adalah jiwa, Amin. pikiran mempercayai yang datang dari roh itu, dan itu bisa namanya roh iman. Aku percaya, aku berkata-kata. Haleluya. Haleluya. Haleluya.